Ya, welcome back to my channel Dimas Arif 95. Seperti yang kalian tahu, logo di belakang saya adalah Depot Ngobras. Episode 9 kali ini akan bersama dengan teman saya ya dari Facebook. Ingin sharing sih. Mungkin biasa kita nyebutnya narasumber, tapi karena yang bersangkutan inginnya bersharing, jadi apa ya namanya, disebutnya sebagai penyampai aja ya teman-teman di video kali ini. Untuk openingnya, di sini kita akan menyampaikan cara mendapatkan penghasilan gitu dari suatu situs, dan Mas atau Om Ridwan akan bergabung sama kita di dalam episode 9 kali ini, akan menyampaikan, mungkin katanya sih menyampaikan dulu cara membuat profilnya ya, belum ke dalamnya, tapi sedikit mungkin nanti beliau bisa menyampaikan apa sih dari yang ingin disampaikan dalam video kali ini nih. Teman-teman nanti bisa buka juga mungkin nanti apa yang dikasih sama Om Ridwan ya. Itu aja, mungkin nanti juga setelah selesai video di deskripsi teman-teman bisa langsung add untuk bertanya-tanya langsung sama Om Ridwan selaku penyampai materi di episode 9 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih subscribe, like, dan komen, juga serta share video bermanfaat dari Depot Ngobras. Saya ucapkan terima kasih, dan tetap juga subscribe channel 5195 untuk video-video lainnya. Saja untuk opening kali ini. Kita tunggu Om Ridwan untuk bergabung sama video kita hari ini. Hey, jadi di sini kita seperti yang sudah di opening ya, tadi kita mengatakan hari ini akan kita mulai episode 9. Yang kemarin teman-teman sudah lihat adalah episode 8 tentang kesehatan. Nah, hari ini seperti yang sudah saya tulis, kita akan bersama dengan Om Ridwan ya, narasumber hari ini, untuk membagikan. Nah, pasti teman-teman pemirsa nih butuh yang namanya cuan gitu kan. Jadi cocok banget buat nonton episode kali ini. Om Ridwan selaku narasumber ingin berbagi pengalamannya ya Om ya. Kita sudah bergabung dengan Om Ridwan nih. Silakan, boleh Om memperkenalkan diri dan menyapa pemirsa Depot Ngobras dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kalau di sini masih siang. Pertama-tama saya terima kasih buat Om Dimas Arif udah mengundang ya untuk ada di podcast Depot Ngobras bersama Dimas Arif Putra. Pertama, saya jujur ini pertama kalinya saya ikut atau gabung dalam sebuah podcast atau obrolan kayak gini. Sebenarnya saya jujur juga masih malu ya. Saya nggak tahu nih, mungkin akan ada banyak kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata, mau nanti dimaafkan gitu. Pertama-tama perkenalan diri dulu kali ya gitu. Saya dengan Ahmad Ridwan, nama asli Ahmad Ridwan. Kalau di Facebook tulisannya Ridwan Ahmad Ones. Kalau saya awal ketemu Om Dimas itu ketemu di ini ya. Biasanya kalau di Facebook ada suggestion friends ya. Oh iya. Nah, itu kebetulan 2017 2015 2017 saya buka Facebook pertama kali. Nah, kok saya menemukan jalur gerbang utama menuju perfiguran atau dunia persilatan permainan gitu ya. Figur, action figure, Megazord. Nah, ini awal mula saya ketemu Om Dimas, dan mungkin ketemu teman-teman pemirsa lainnya ya yang satu mutual dengan Om Dimas. Jadi kalau bisa dibilang mainan yang mempersatukan kita gitu ya. Mempersatukan kita, membuat kita bersilaturahmi gitu. Kita dipertemukan semua oleh mainan. Terus yang kedua, kenapa saya tertarik atau memberanikan diri untuk gabung di podcastnya Om Dimas, karena saya mikir ini hal yang memang harus kita share atau kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya, kalau dibilang narasumber,
bisa jadi, tapi mungkin kita lebih ke sharing aja ya, karena kalau narasumber kayaknya berat banget gitu ya. Nah, kita sharing aja. Kita sharing ini. Artinya yang saya tahu mungkin sudah banyak orang tahu, tapi bukan berarti ini menjadi sebuah hambatan atau sebuah kesungkanan untuk menyampaikan apa yang memang seharusnya kita share gitu ya. Jadi saya yang hadir di podcast ini bukan berarti saya yang paling tahu nih terkait dengan cari cuan di online tuh yang benar tuh kayak gimana. Bukan berarti saya yang paling tahu. Saya hanya share pengalaman pribadi saya. Saya hanya share memang sudah saya buktikan sendiri gitu. Prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa, beneran dapat duit apa enggak, itu sudah saya buktikan. Dan alhamdulillah memang ada buktinya lah. Buktinya kita bisa beli SHF mungkin ya. Kita bisa beli mainan gitu ya. Nah, itu artinya ini bukan yang tipu-tipu, bukan yang bohong-bohongan, tapi memang ada buktinya, ada tempat wadahnya, dan itu legal, dan itu bisa kita nikmati hasilnya secara langsung gitu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Om Dimas sebagai moderator. Oke, makasih Om Ridwan untuk perkenalannya ya teman-teman. Jadi memang Om Ridwan ini salah satu teman juga di Fanlist. Ya kebanyakan tamu dari Depot Ngobras itu adalah salah satu teman saya di Facebook. Dan memang Om Ridwan ini tertarik untuk menyampaikan ya seperti di podcast ini ya, podcast sederhana sejuta cerita. Jadi cerita apapun akan disampaikan, mungkin ya benar seperti kata Om Ridwan, hari ini adalah sharing. Untuk kali ini kalau untuk narasumber itu cukup besar ya, dan ini adalah salah satu kesempatan teman-teman yang nonton. Sebagai bukti nyata Om Ridwan juga punya banyak proof ya, atau bukti bahwa ini lumayan loh gitu untuk bantu teman-teman, walaupun banyak juga situs yang menyampaikan cara pendapatan yang online ya Om ya. Nah di sini kita langsung aja deh, biar waktunya cukup. Om Ridwan mau sharing langsung aja atau gimana Om untuk? Saya sharing screen aja kali ya selama podcast, karena biar nanti nggak kelihatan muka saya secara full. Iya, karena kan di sini butuh ininya ya Om, butuh tampilan teman-teman yang nonton video kalian. Saya langsung ya, saya share aja ya. Ya boleh Om, silakan. Ya. Nah jadi sekali lagi terima kasih untuk Om Dimas untuk mengundang saya di Depot Ngobras, podcast sederhana sejuta cerita. Jadi saya intro sedikit aja. Kalau kita bicara cari cuan di online, cari recehan di online itu banyak banget caranya. Ada yang mungkin kalau yang sekarang lagi tren, yang sekarang lagi banyak lagi trending, kita bisa dapat uang dari YouTube ya, atau AdSense salah satunya, itu yang paling banyak orang tahu lah gitu. Atau mungkin dari TikTok. Dari live TikTok kita bisa dapat uang atau recehan juga ya. Betul. Terus kita dari Facebook mungkin kita pengguna Facebook itu juga bisa dapat cuan juga ya, itu dari Reels ya biasanya. Nanti yang bintang mungkin nanti bisa diundang nih Bapak Sunaria Kailula Meaza. Itu biasanya dia salah satu dia salah satu panutan saya, konten kreator di Facebook panutan saya. Sunaria Kailula Meaza. Nah itu nanti boleh coba diundang tuh. Siap. Nanti boleh dicolek dulu tuh. Masalahnya Sunaria. Ini Om, beliau belum ada berani muncul ke saya. Saya kan nggak mungkin memaksa untuk hadir ya, gitu, hanya memosting ada respon dari beliau. Jadi saya nunggu aja deh gimana teman-teman. Ya, siap. Ya, kalau ini sih request dari saya gitu ya. Kalau ini request dari saya gitu. Nanti saya kolek deh Om Sunaria. Karena beliau saya rasa inspirasi juga tuh ya. Nah, di sini kita bahas cari cuan di media online. Jadi yang tadi saya bahas, kalau dibilang caranya seperti apa, websitenya apa aja banyak. Itu banyak banget. Teman-teman silakan pilih. Tapi di sini saya mau share yang mau saya share adalah yang memang sudah saya buktikan, yang memang sudah itu menjadi kesehari-harian saya. Mungkin di skala senggang saya tiba-tiba ada orderan, mungkin di kala Sabtu Minggu saya ada pesanan. Nah, pesanannya ini dari website yang akan nanti kita bahas.
Nah, ini yang akan jadi fokus utamanya ya, gitu. 10 juta pertama dalam waktu setahun mungkin ya. Mungkin kalau orang yang pertama kali dengar statement ini mungkin agak kurang percaya ya, gitu. Ya. 10 juta pertama dalam waktu setahun. Nah, itu saya juga nggak ekspektasi akan mendapatkan nominal ini dalam waktu 1 tahun. Saya benar-benar nggak expect. Karena memang saya juga awalnya takut. Pertama adalah poin pertama adalah saya takut kalau website tersebut atau penyedia jasa yang menghasilkan uang tersebut menipu saya atau scamming atau phishing. Ya, bisa jadi mungkin email saya disalahgunakan atau mungkin ternyata uangnya tidak ditransfer atau apa. Nah, tapi saya lakukan itu dan saya coba buktikan itu. Lalu yang kedua adalah ketakutan saya memulai adalah saya belum punya skill apa-apa. Saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan di penjualan jasa online. Nah, di sini saya fokus ya, dari sekian banyak cara untuk menghasilkan rupiah di online, saya ambil fokus satu adalah jualan jasa. Ya, kalau Mas Om Dimas atau teman-temannya lain mungkin biasa jualannya jualan online ya, jualan barang ya. Ya, misalkan saya jual koleksian mainan saya jual di Tokopedia. Nah, ini sistemnya sebenarnya sama seperti Tokopedia. Saya jual, saya pasang etalase, saya pasang kategori, ada fotonya, ada deskripsinya, tapi yang saya jual adalah jasa. Oh, gitu. Gitu, Om Dimas. Ya. Nah, jadi 10 juta pertama ini yang mau saya angkat. Nah, ini saya juga kaget kenapa waktu itu saya tuh tiba-tiba setelah saya hitung-hitung setahun, loh ini saya dapat 10 juta kalau dihitung-hitung dalam setahun. Nah, dan mungkin yang akan jadi pertanyaannya, apakah benar 10 jutanya itu hanya setahun aja? Dan nanti mungkin di akhir video mungkin ada satu yang bikin kaget. Nanti teman-teman mungkin akan kaget yang bisa saya dapatkan dalam waktu 3 tahun itu nominalnya berapa. Nanti mungkin akan kaget, dan saya juga nggak expect akan ke sana. Bisa ya. jadi kan ya Om ya. Nah, bisa jadi malah di sini. Nah, ini nama website yang mungkin ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, dan mungkin yang menonton podcast ini mungkin ada yang levelnya udah lebih tinggi daripada saya. Bisa jadi, Mas, karena saya juga ngerasa urutan saya atau kehadiran saya di Fiverr.com ini bukan seller. Ya, di sini kita bicara seller. Ya. Seller jasa. Nah, saya bukan seller yang tingkat atas, bukan. Itu masih banyak banget. Saya jauh di bawah urutan-urutan seller lainnya. Kalau di Tokopedia mungkin ada pro merchant ya. Gitu. Kalau di Shopee ada star seller. Nah, saya bukan kategori star seller atau pro merchant itu. Saya masih level bawah lah gitu, tapi ada pengalaman gitu ya Om ya. Nah, tapi yang saya bingung, kenapa saya level biasa aja itu kita bisa udah dapetin 10 juta dalam waktu setahun. Nah, itu nanti yang akan saya coba breakdown. Pasti teman-teman juga pada ini nih Om, pada penasaran gimana. Nah, ini contohnya Om. Ini contoh etalasenya. Etalasenya adalah contohnya seperti ini. Di sini adalah kalau kita lihat di sini ada tulisannya I will create funny viral meme from proven meme page owner. Jadi istilahnya nih kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, saya bikin meme aja. Saya jualan jasa untuk bikin meme, untuk lucu-lucuan, untuk iya betul. Coba. Sekarang kalau untuk edit foto kan kita nggak selalu melulu Photoshop ya. Betul. Sekarang kan udah banyak ya. Udah banyak teman-teman mungkin ada yang pakai aplikasi Pixlab atau Canva, ya atau apapun lah pokoknya. Artinya di sini yang saya mau titik beratkan adalah ini bukan masalah tools. Ini bukan masalah tools kita. Ini bukan masalah terkait dengan fasilitas kita. Tapi di sini adalah yang paling penting adalah niat kita. Niat dan kemampuan. Ya, niat sama kemampuan. Mungkin ada yang bilang, tapi kan saya nggak punya laptop. Saya nggak punya laptop. Laptop saya RAM-nya cuma 2 GB misalkan. Atau saya punya handphonenya Xiaomi, atau HP saya cuma RAM-nya 4 GB atau 2 GB.
saya rasa itu bukan keterbatasan. Karena saya mendapatkan 10 juta pertama saya dalam waktu setahun itu hampir 60% proses pembuatan videonya atau efeknya menggunakan handphone Android. Wow. Tuh. Saya ingat banget waktu itu ya handphone saya masih pakai Redmi Note 5 Pro. Itu yang RAM-nya 4 GB. Internalnya cuma 64. Nanti saya spill juga untuk software pembuatannya untuk yang pakai handphone tuh apa? Mungkin akan ada pertanyaan, ini bikin apa sih? Kok dari handphone doang bisa bikin efek-efek? Nah itu nanti, iya. Nah mungkin bisa dicontoh juga tuh dari Om Sunaria Kailulam ya. Dia kan suka edit-edit video juga tuh. Nah betul. Saya rasa bisa jadi celah untuk cuan juga itu. Iya. Oke Om, boleh gitu. Kayak ya, saya lanjut ya. Ini kita saya langsung ini aja deh, langsung stop dulu ya untuk sharingnya. Saya masuk ke websitenya. Jadi teman-teman nanti saya share lagi nih. Ya, langsung saya kasih tahu aja. Kita langsung praktek aja. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oh, oke Om. Udah jelas. Kelihatan ya? Nah, ini kalau ini ya, kalau ini tampilan dari akun saya. Dari akun seller. Kalau di Tokopedia ada seller dashboard ya. Nah, ini saya coba masuknya ke buying deh. Saya masuknya ke buying. Jadi seolah-olah izin tanya nih Om, buat teman-teman yang mau pakai Fiverr ini, aku wakili teman-teman ya. Fiverr ini kan kalau kita bikin akun itu bisa pakai Google atau bikin sendiri atau gimana nih Om? Sama tambahan lagi ya, iPhone ini tuh ada premiumnya atau enggaknya Om? Karena rata-rata aplikasi beginian kan biasa ada yang ada yang free atau premium gitu. Kalau premium pasti dapat full lah ibaratnya ya. Kalau Om sendiri gimana nih pakai? Mungkin itu untuk pertama di profile dulu ya Om ya, pasti rata-rata akan bertanya begitu. Mau profilnya atau loginnya bisa pakai Google nggak nih biar gampang? Karena orang sekarang pengennya praktis ya, pengennya praktis aja. Nah, di sini saya coba stop sharing screen dulu. Saya coba buka satu browser lagi karena yang satunya sudah otomatis login. Nah, di sini saya share screen lagi sebentar. Dari awal berarti Om ya untuk tahu. Ya, nah ini tampilan awal. Ini tampilan awal dari Fiverr.com. Nah, ini intinya saya menjelaskan secara singkat. Fiverr.com ini menyediakan atau menjadi wadah untuk jualan jasa. Jasa online-nya apa aja, kategorinya apa aja nanti kita bahas. Ini saya mau izin Om Dimas, kalau misalkan memang nanti waktu atau durasinya nggak cukup, mungkin nanti kalau ada kesempatan baik lagi, mungkin saya juga bersedia kalau ada part 2, part 3 atau part lainnya. Boleh Om. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan untuk part-part selanjutnya bukan saya aja nanti yang menjadi narasumber, mungkin bisa diundang juga. Jadi artinya ada kolaborasi juga. Boleh. Karena kalau saya lihat untuk cari cuan online nggak cuma dari Fiverr.com aja. Saya pernah lihat di friend list kita Om Dimas itu Syaiful Akmal ya, kenal nggak? Oh, ada itu Mas Syaiful. Nah, Syaiful Akmal itu dia saya rasa pernah juga pakai website tertentu untuk menghasilkan cuan juga. Tapi nanti mungkin untuk Mas Saiful sih memang nanti rencana beliau mau masuk ya, cuman kita belum tahu topiknya apa. Mungkin beliau itu yang nggak mau saya bahas. Biar penasaran. Gitu. Nanti ditunggu aja. Makanya nih penting nih buat teman-teman untuk stay tune atau tetap tunggu aja nih podcast dari Om Dimas, karena kalau menurut saya ini podcastnya Om Dimas menarik untuk ditunggu kalau menurut saya. Siap, makasih Om sebelumnya. Baik lagi baik lagi ke Om Dimas tadi, untuk kita pilihnya bisa langsung pilih join. Join ada pilihan. Itu. Bisa pakai Facebook. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa pakai Facebook, ya udah deh pakai Facebook aja gitu ya. Atau pakai Google atau pakai email pribadi yang memang itu tidak terkoneksi dengan akun apapun gitu. Gitu. Misalnya saya pakai Google gitu ya, bisa nanti pakai Google gitu. Yang paling umum gitu. lah. Nanti tinggal intinya paling umum bisa pakai Google. Nah, untuk step-step selanjutnya nanti kurang lebih sama sih seperti kita isi data nama, nomor telepon,
terus apa namanya, nama, nomor telepon, email. Nah, lalu yang paling penting, Biasa lah ya. ya artinya ini saya rasa tidak perlu dijelaskan, artinya itu nanti bisa sendiri kalau untuk pendaftaran, kurang lebih. Ya. Intinya pendaftarannya adalah gampang, nggak menyulitkan. Oke. Nah, yang kunci utama dari untuk bisnis online adalah kan mesti ada dompetnya ya. Kita mesti punya betul. wadah untuk menampung dompetnya. Nah, itu kita pakai kalau iya, jadi kan, nah contoh di sini kelihatan nggak ya? Kalau saya zoom ya, kelihatan nggak? Di sini ada $16 ya. Itu $16. Kelihatan ya? 16.000. Ya di sini kebetulan ada $16. Kalau dikali rupiah 10.000 ya 160.000 lah ya, lumayan buat di Cilok. Untuk di Indonesia. Nah, artinya, ini kan, kalau $16 ini kan itu masih ada di websitenya. Nah, ini cara transfer ke rekening BCA kita gimana? Atau rekening BRI atau Mandiri kita gimana? Itu salah satunya kita harus punya akun PayPal. Oh, jadi PayPal ya? Ya, jadi kita pakai PayPal, betul. Kalau saya sih pakai PayPal. Kalau terkait boleh nanya Om? Iya, boleh Om, boleh banget. Kalau pembayaran aku kira tuh ada pembayaran kan, masalahnya kan aku pernah coba-coba situs serupa ya Om ya. Ini ada beberapa pernah nyoba yang apa tuh Sproutgeek sekarang jadi namanya udah ganti tuh, aku lupa, yang kerjaan online itu. Oh iya, betul. Ini ada Sproutgeek. Sproutgeek ya. Aku pakai itu, tapi pembayarannya itu bukan dari PayPal ya, tapi Payoneer apa? Iya, ini Payoneer saya buka juga. Saya buka juga nih, Payoneer. Ada pilihannya. Kalau di sini ini Payoneer bisa. Kalau di sini apa nih Om? Bisa. Teman yang nanya. Ya, kalau di Fiverr bisa pakai PayPal, bisa Payoneer. Saya contohin ya, saya contohin aja nih. Okay. Saya contohin, kita mau coba tarik ya, yang $16-nya ini kita tarik. Jadi kita langsung masuk ke pembayaran nih. Ada minimal nggak sih Om? Ini minimalnya $10. Minimal enggak, kalau $10-nya itu di PayPal-nya, tapi kalau di Fiverr-nya tidak ada minimum, tidak ada. Jadi nanti bisa masuk. Iya, nanti bisa masuk sini ya, withdraw balance. Nanti langsung ada pilihan tuh. Ada pilihan PayPal account atau bank transfer. Nah, kalau untuk bank transfer ini biasanya itu pakai Payoneer sih kalau menurut saya. Karena saya belum pernah coba sih ya. Nah, jadi waktu itu ada pilihan tuh, ada PayPal, ada Payoneer. Nah, ini saya nggak pernah notice ke sini sih, karena belum pernah coba, belum berani juga. Kalau saya sih yang pasti-pasti aja, PayPal aja. Nggak langsung ke bank kita ya Om ya, kalau yang bawah ya. Nah, ini saya nanti mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan di komentar atau di ini ya, bisa menjelaskan kalau Fiverr yang di bank transfer ini itu masuk ke bank langsung atau ada pihak ketiga lainnya, ini yang saya belum coba. Ya teman-teman yang kalau saya sih yang saya sudah buktikan aja, saya langsung masuk ke PayPal account saya. Untuk PayPal itu ada waktu tunggu sih nggak sih Om? Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah kalau di PayPal itu kita misalkan biasanya pencairannya itu 2-4 hari kerja. Oh, berarti ada tunggu. Nah, misalkan iya ada masa tunggu. Misalkan gini, Om Dimas, misalkan saya cairinnya di hari Selasa. Hari Selasa ya. Nah, berarti kan jangka waktunya 2-4 hari. Nah, prosesnya adalah dari Fiverr-nya itu transfer ke PayPal. Ke PayPal dulu, dari Fiverr ke PayPal. Nah, dari PayPal itu nggak akan langsung cair ke rekening kita. Kita mesti 2 kali tarik jadinya. Yang pertama kita tarik dari Fiverr.com-nya ke PayPal. Nah, dari PayPal baru narik ke rekening kita. Oh gitu, ya. Jadi ada nggak bisa langsung ke rekening, betul. Jadi kita melalui 2 tahap. Waktunya kita juga. Iya boleh Om. Jamnya mau habis, jadi masih ada 10 menit kita selesaiin yang siap. Aplikasi aja dulu Om ya untuk hari ini ya. Nanti baru kita ke dalamnya gimana Om? Atau mau siap Om, siap Om. Aku kan pasti. Saya langsung ya. Ini video, berarti video dulu. Ini dulu deh, fokus di dalam aplikasi Om sampai 10 menit ini habis. Nanti aku kabarin siap Om untuk lanjutannya. Siap Om. Saya agak cepat aja ya. Oke. Ya, nggak apa-apa Om. Ya. Di sini saya coba share screen lagi. Bentar.
Jadi penghasilan sih teman-teman juga udah lihat ya, untuk pembuatan sudah dijelaskan Om Ridwan, Iya, untuk pembayaran sudah juga dijelaskan. Mungkin nanti iya. untuk kita coba ya Om ya di sini dulu di dalam waktu Ah, yang singkat ini kita iya. Nah, lihat ini progres nah di ini dalamnya Om. Ini yes, ini saya langsung progres aja di sini di tahun 2019. mhm, 2019 kelihatan ya? Kelihatan ya? kelihatan Om. Aku lihat juga. 2019. Oh ya. Di sini saya penjualannya total ada 1.230 dalam dolar. Nah, ini kalau dilihat progresnya nggak gampang ya. Di Januari, Februari, Maret saya kosong sama sekali. Hmm. Ya, nggak ada orderan. Di April saya ada orderan satu, di Mei kosong. Nah, ini grafiknya lumayan nih di bulan Agustus sama Oktober. Jadi selama setahun 2019 itu saya mendapatkan 1.230 dolar. Wow. Kalau dihitung-hitung itu udah sekitar 10 juta ya kalau kita Ya. kalinya 10.000. Nah, ini buktinya bukti 10 jutanya dari mana atau buktinya orderannya. Nah, ini adalah halaman orderannya. Oh. Ini bisa dilihat, tapi ini tahun 2021 saya ngambilnya. September saya ada 10 dolar. 8 September 20 dolar. Nah, ini khusus yang tanggal 5 September ada tips nih dari orangnya. Saya orderannya kan 25 dolar. Nah, di sini dia kasih tip sebanyak 10 dolar. Itu kalau kerja kita bagus atau hasilnya dia puas, dia akan kasih sendiri ya. lebihan sih biasanya. Nah, ini sudah sama 30 dolar ditambah 15 dolar. Kalau dilihat-lihat, Nah, yang saya segitu mah kecil ya Om. Kalau orang Indonesia nggak ngeliat dolarnya mah 30 kecil. Nah, itu yang saya lihat adalah betul. Bagi mereka mungkin kecil ya, tapi bagi kita lumayan. Kalau yang ini lihat gitu. Oke Om, lanjut. Iya, nah ini prosesnya ya. Ini proses kok tiba-tiba dapat orderan itu dari mana? Nah, ini prosesnya. Ada chatting, ada fitur chattingnya biasanya. Ketika saya jual mainan di Tokopedia, kan berarti kan saya kan harus posting dulu ya. Betul. Harus posting jualannya dulu. Nanti ada orang yang searching pakai keyword ya biasanya ya. Misalkan mainan Megazord bootleg. Nah, itu muncul tuh jualan saya di pencarian Tokped. Nah, ini sama seperti di Tokopedia. Sistemnya pakai keyword. Jadi dicari. Nah, kebetulan yang ini adalah yang saya jual. I will animate NFT art, AI image, CD album cover, PT Morcune. Kemungkinan si pembeli mencari keywordnya di salah satu kata-kata ini, makanya muncul saya. Ya, ini judul etalase saya, judul jualan saya. Barangnya ya. Jualan jasa. Iya, betul. Makanya di sini dia ada chatting, halo, saya mempunyai gambar yang diam, boleh nggak saya edit ditambahin lightning? Ini contohnya seperti di Reddit. Nah, lalu saya balas, terima kasih sudah menghubungi saya, boleh nggak kirim detailnya? Nah, dari proses ini ternyata mereka setuju dengan nominal 10 dolar. Nah, lalu terjadilah proses order. Nah, ini contoh yang kedua, dia malah menyerahkan, I leave it up to you, terserah kamu deh hasilnya gimana. Terus saya nego, di sini saya nego, berapa nominal yang kamu punya? Nah, dia bilang, saya nggak tahu berapa gitu. Saya ingin menghargai waktu kamu. Nah, ini kepotong. Jadi dia menyerahkan kepada saya, terserah kamu deh Ridwan berapa maunya. Nanti saya bayar. Di sini saya sebutin, boleh nggak Pak kalau 40 dolar. Padahal sebenarnya itu bisa kita kerjakan dalam nominal 20 dolar atau 25 dolar. Tapi di sini saya agak markup dikit, betul. Dia nggak ada masalah. Sure, 40 dolar. Si kliennya ini orang baik gitu ya Om ya, dia jadi mau memberikan lebih kalau kitanya hasilnya juga sesuai dengan kemauan dia gitu. Jadi ya betul. Dari sini tuh kita jangan berusaha menggebu-gebu untuk besar, yakin, tapi juga ada gitu teman-teman. Jadi Om Ridwan ini lumayan bagus gitu tekniknya, jadi dia berusaha bagus. Dan dia juga mencoba aja dulu namanya ya Om, mencoba usaha segini. Iya, saya usaha dulu aja gitu kan. Syukur ya Om, ibaratnya gitu kan. Ya, namanya. Itu loh teman-teman, kalau di usaha beginian tuh pendapatan jangan dikejar dulu deh, utamain dulu hasil. Nah, gitu. Iya. Oke, lanjut Om. Iya,
ini tampilan ya. Ini tampilan Tokopedia saya lah istilahnya. Kalau di Tokopedia kan ada jualan apa, jualan apa, jualan apa. Ini jualan saya. Ketika saya klik, nah ini contoh etalase mainannya. Oh, Nah, barang. ini ada judulnya yang mau saya tawarin jasanya apa, ini jasanya. Lalu hasilnya seperti apa nanti. Nah, ketika saya jualan jasa, berarti kan harus ada hasilnya dulu dong. Betul. Biar si pembeli tertarik. Oh, kalau gua kasih lu foto yang diem, foto biasa-biasa aja, nanti hasilnya kayak gimana? Ini hasilnya. Hasilnya kayak gini, Bapak Ibu gitu. Nanti Bapak Ibu cuma tinggal kirimin foto biasa. Bapak Ibu nanti foto biasanya saya bikin gerak. Nah, itu yang saya jual. Itu jasanya Bisa gitu. dilihat ya di sini ya. Iya. Nanti boleh ditanya nih sama Om Sunaria Kailula, dia paham nih kalau AI gini nih. Siap. Ya. Ya. Terus ini contoh nih, animasi planet. Nah, ini kita bikin gerak, ini bisa nih. Wow. Kan dia ngirimnya cuman foto planet aja. Nah, foto planet ini kita bikin gerak. Nah, ini contoh ya, ini contoh satu. Iya, saya juga lihat waktunya tinggal 3 menit. Saya coba Uber ya. Iya. Di sini saya intinya poin-poin pentingnya adalah di sini saya mencoba men-trigger teman-teman bahwa memang ini ada satu kesempatan gitu ya. Ada satu kesempatan yang memang ini sangat potensial. Wow. Yang tadi saya bilang di awal adalah kalau tadi itu saya 10 juta per tahun. Ya. Teman-teman bisa fokus ke sini. Lihat di sini. Oh, di situ itu Your earning since joining. selama Pendapatan kamu selama awal bergabung dari 2019. Saya coba copy ya di sini ya. Lalu saya ini sekalian closing statement ya Om Dimas ya. belum kita Ya, sekalian jadi di sini saya juga nggak bisa lama-lama juga. Mungkin nanti saya bilang mungkin nanti akan ada part 2, part 3 ya gitu. Nah, ini sama ya, 10663, anggaplah 10663 dari dolar ke rupiah, dan ini adalah hasilnya yang selama ini saya hasilkan. ini salah satu kejutannya Om ya, sebelum kita closing. Teman-teman, hasilnya Om Ridwan selama di Fiverr. Nah, teman-teman yang nonton pasti kayak makin ketar-ketir nih. Waduh, kayaknya pengen cepet-cepet, tapi ya butuh proses. Mau kayak gitu nggak bisa dalam singkat. Iya. Jadi Om, kalau nanti misalkan ada kesempatan Om Dimas, maaf saya potong, kalau nanti ada kesempatan, saya berharap teman-teman nanti mungkin bisa ditunggu ya podcastnya Om Dimas, biar siapa tahu ada part 2, part 3, dan part selanjutnya. Atau mungkin ada narasumber lainnya yang bisa fokus ke hal ini juga. Boleh, nanti kayaknya mungkin saya undang Om lagi di lain kesempatan. Boleh, saya siap Om. Nah, ini kan tadi seputar, aku review dulu ya Om ya, setelah kita ngobrol ini. Siap Om. Dari Fiverr itu kita udah tahu aplikasinya Fiverr, hasilnya gimana jelas, apa yang kita taruh barangnya ternyata jelas gitu kan, barang kita buat tapi kita taruh ya. Kalau sistem Tokopedia dan lain-lain teman-teman yang nonton pasti sudah paham, nggak mungkin orang awam nggak paham begitu ya Om. Nah, di sini menarik banget teman, Om Ridwan menjelaskan secara gamblang di profile terutama ya. Mungkin nanti dalam-dalamnya kita juga ketemu lagi di video-video berikutnya. Boleh, saya siap Om. Jadi aku sembari review, sembari closingan video ya Om. Untuk Om, siap Om. keseluruhan dari Om Ridwan nih keren banget nih, ternyata nggak expect ternyata itu gini ya gitu. Tadinya tuh pas awal aku kira tuh aplikasi yang serupa aja, ternyata lebih menarik gitu kan. Teman-teman yang pas lagi belum dapat kerjaan nih atau gimana bisa sampingan atau punya penghasilan pun juga Om Ridwan mengajak teman-teman untuk tambah lagi gitu. Jadi makasih banyak Om untuk ininya. Sama-sama Om. Sama-sama. Waktunya nih kita iniin dulu, aku iniin dulu ya. Oke, boleh diinin dulu Om. Siap Om. Oke, jadi tadi penjelasan Om Ridwan sudah cukup ya untuk part 1 teman-teman. Jadi seputar profil Fiverr tadi sudah dijelaskan oleh Om Ridwan nih selaku penyampai atau bersharing tentang tempat beliau mendapatkan cuan teman-teman. Jadi baru nyampe sini nih, masih ada jauh, warna waktunya terbatas. Om Ridwan juga lagi di tempat kerja kayaknya ya Om ya. Om. Sambilan aja Om. Mari di tempat kerja kita hargai waktunya ya supaya bisa melakukan kesibukannya kembali gitu. Teman-teman
yang sudah menonton video ini bisa langsung, nanti kayaknya bisa kontak Om langsung aja apa gimana, taruh di deskripsi ya Om ya, kalau mau bertanya lanjut. Boleh di add aja Facebook saya kalau mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya juga boleh, silakan. Atau malah saya membuka kesempatan kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan memang punya kemampuan nih, misalkan saya bisa edit video ya, atau teman-teman mungkin sebentar ya Om. Ya, boleh. Jadi bisa nge-add Om Ridwan nih, nanti aku taruh di deskripsi. Boleh banget. Jadi poin pentingnya adalah misalkan ada teman-teman yang jago editing foto, jago editing video, misalkan jago gambar AI. Nah, mau numpang lapak di lapak saya, itu boleh banget Om. Boleh banget. Nanti sistemnya adalah nanti tinggal bagi hasil aja. Oke. Nanti sistemnya bagi hasil aja. Saya nanti nggak ambil keuntungan sama sekali. Nanti untuk kalau misalnya teman-teman yang mau gabung, silahkan silahkan kita saling kerja sama aja. Teman-teman nanti dapat cuan, saya dapat rating. Tuh. Ya, jadi kalau saya teman-teman untuk nanti misalkan mau coba numpang di lapak saya, boleh banget, silakan. Saya sangat barang berarti terbuka sekali. Kayak mau nitip barang, jual nih kita. Iya, nggak apa-apa. Gitu, titip di Om, hasilnya sih tetap bagi ke kita gitu, cuman Om dapat rating gitu, baratnya gitu. Iya, kalau saya yang pertama biar jadi nilai ibadah aja, saya bantu orang, itu aja. Ya, boleh Om. Jadi teman-teman yang menyaksikan video tidak cuma hanya jadi video hiburan atau wacana ya, tapi ini juga memberikan peluang kepada teman-teman, malah lebih baik coba sendiri Om ya. Jadi ada itu yang saya sarankan adalah coba sendiri dulu aja. Nanti biar tahu prosesnya seperti apa, terus plus minusnya seperti apa, jadi biar tahu langsung gitu. Saya cuma jadi pemantik apinya aja. Jadi harus ada yang ngasih dulu nih biar tahu. Kalau ini kan kita juga yang awam, yang istilahnya nonton video ini nggak tahu gitu kan Om. Tapi kalau udah ada Om, aku termasuk sendiri gitu ya, termasuk sendiri bisa nyobain gitu ibaratnya. Apalagi aku juga bergerak di bidang sama nih Om, bikin editing gitu, jadi tahu lah. Betul. Menarik. Oke, itu kayaknya sih untuk episode kali ini sih kita closing aja Om ya. Untuk penyampaiannya keren banget. Tadi pakai PPT apa tuh tadi, keren banget sumpah. Ada aku tersanjung juga pakai dibuatin sama Om, ada collabnya itu bener-bener asli. Ya, makanya saya di sini pengen kasih sesuatu yang beda. Itu yang pertama. Yang kedua, biar nanti teman-teman viewers juga nggak sepanjang durasi ngelihat muka saya, itu aja. Iya. Tapi biar fokus ke isi materinya gitu. Tapi untuk overall Om mulai dari perbedaan kok, mulai berani kayak sekarang kan ini untuk closing, meluangkan waktu, berani ngomong. Siap, Om. Jujur ini sembari sharing untuk teman-teman aja, untuk biar nggak takut maju ya, di online. Ini suatu kemajuan Om yang agak malu-malu. Aku juga sebenarnya jujur waktu mau ngobras ini, aku jujur sih malu-malu Om. Ibaratnya aku susah ngomong. Aku berusaha stay humble, stay yakin gitu untuk ayo kita maju sama-sama. Nah akhirnya ini juga kan tersampaikan Om, tujuan kita. Om. Tadinya awalnya kita maksud Om gimana, aku masih belum nyampe juga. Oke, kita coba gitu kan. Jadi akhirnya hasil episode ini bisa kelar dengan tujuan Om. Nanti di episode selanjutnya mau muncul lagi juga, aku dengan senang hati Om gitu untuk meluangkan waktu. Tapi waktunya diselesaikan dengan Om Ridwan pas lagi enak, lagi nggak sibuk, atau mungkin tinggal lanjutin aja. Mungkin nantinya kan penonton juga pasti kan kenal dengan Om Ridwan lagi gitu kan. Mungkin di Depot Ngobras itu baru mungkin satu episode mungkin terkenalnya satu orang, ternyata Depot Ngobras itu tidak menutup kemungkinan juga akan datang narasumber yang sama. Ya contohnya Om mungkin nanti kan melanjutkan apa yang ada di video sekarang, nanti bisa dilanjutkan biar supaya orang juga mencoba dulu nih gimana progresnya. Tapi kan di video berikutnya juga Om Ridwan bisa tahu progres teman-teman. Kita juga ada, oh ternyata kesini toh ada baru lagi gitu sih Om, rencana aku sih. Oke. Om Ridwan gimana, masih mau ada penyampaian atau mau ada
masukannya untuk teman-teman yang menyaksikan video Om di Depot Ngobras hari ini, dan termasuk apa yang Om saranin untuk Depot Ngobras ke depannya nih Om? Closing statement aja. Saya pertama-tama terima kasih banyak untuk Om Dimas menjadi fasilitator ya, atau menjembatani antara saya dengan Mas Dimas atau Om Dimas sama teman-teman penonton. Yang kedua adalah saya harap ini bukan menjadi sesuatu apa ya, saya hanya sekedar sharing ya, hanya sekedar sharing aja pengalaman yang memang ini sudah terbukti gitu, artinya memang beneran ada gitu. Jadi kita jangan sampai takut ya untuk mencoba sesuatu hal yang baru, atau memang itu belum pernah kita coba sama sekali. Jujur ini sedikit sharing aja, saya 2019 itu kenapa coba gabung di website tersebut, karena ada teman saya dari Surabaya. Biasalah kalau bertemu istilahnya udah lama ketemu, dia bilang gitu, Kabar baru. sorry ya, cu apa kabar cu, itu kan orang sana kan gitu. Yo, kabar gitu. Lu coba daftar ini Fiverr.com, lumayan tuh, gue sebulan bisa dapat 1 juta 2 juta. Masa sih? Saya nggak percaya. Awalnya saya nggak percaya karena mana ada daftar website doang, editing gitu ngasilin 10 juta atau puluhan juta gitu ya per tahunnya. Saya nggak percaya gitu, dan akhirnya saya buktikan memang prosesnya memang nggak gampang ya. Prosesnya nggak gampang, artinya kadang 3 bulan nggak ada orderan, 1 bulan belum tentu ada yang chatting. Tapi setelah saya jalani itu ternyata ada hasil gitu ya, ada hasil, ya itu hasilnya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah saya rasa nanti saya harapkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mau coba tanya ke saya boleh, mau kita kerja sama juga boleh, atau mau sekedar tanya pendapat, sharing-sharing boleh banget. Saya sangat terbuka untuk teman-teman. Saya nggak ada, tenang aja, nggak ada bayaran, nggak ada tarif, nggak ada apapun, semuanya free. Boleh chatting-chatting ke saya, tanya-tanya jawab, saya malah senang banget. Itu semoga nanti bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman juga gitu ya. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Oke. Itu ya Om Dimas. Om Ridwan, makasih untuk masukan. Ingin hadir ke sini juga saya selaku pemilik Depot Ngobras senang banget nih kehadiran Om Ridwan, bisa memberikan peluang untuk anak muda terutama ya. Kayaknya target kita anak muda sekarang, apalagi sebelumnya ini Om kita ngebahas tentang kesehatan. Jadi Om Ridwan harus saya juga udah tonton juga. Harus jaga kesehatan juga nih, untuk supaya nggak terjadi begitu ya Om, namanya penyakit juga kita nggak tahu, saking sibuknya, saking aktivitas penuh kayaknya jadi gampang sakit gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, saling menginspirasi deh. Yang kemarin muncul bisa dapat cuan, yang muncul hari ini bisa sehat gitu, jadi saling kesinambungan. Mungkin itu aja Om Ridwan, teman-teman juga terima kasih sudah menonton channel podcast Depot Ngobras. Mudah-mudahan yang apa disampaikan Om Ridwan juga bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang sedang menonton ya, kapanpun ya, mau pagi, siang, malam, video ini muncul di timeline teman-teman, itu bisa menginspirasi semua. Om Ridwan juga terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Om Dimas, sama-sama. Video-video berikutnya untuk menjelaskan kembali apa dari Fiverr ini menarik nih Om untuk dilanjutkan gitu, karena di sini kita fokus untuk di profilnya dulu ya Om. Nanti untuk lebih lanjutnya kalau pengen secara private juga bisa di akunnya Om Ridwan sendiri, teman-teman nanti bisa add di deskripsi. Mungkin itu aja dari saya pribadi, ingin closing video ini. Kita ketemu di video episode berikutnya. Thank you. Siap Om. Sama-sama Om.